Kalau memang setiap hari anak itu dalam waktu jangka lama tidak bisa makan yang cukup sesuai dengan asupan gizinya ya, jangka lama tentu akan timbul gangguan nutrisi ya, yang kita kenal sebagai malnutrisi atau kekurangan zat gizi, atau juga bahkan malah kelebihan zat gizi jadi obesitas. Itu dua-duanya tuh sangat tidak baik karena efek sampingnya kalau malnutrisi tentunya tadi gangguan tumbuh kembang, jadi berat badannya nggak sesuai, akhirnya tinggi badannya nggak sesuai, muncullah masalah baru berupa stunting. Yang kedua gangguan kognitif atau kita bilang gangguan kemampuan otaknya. Jadi kemampuan IQ-nya pun bisa jadi menurun. Dan nantinya untuk perkembangan sekolahnya, akademiknya pun juga akan bermasalah. Oh kayaknya anak aku cuma taunya telur aja gitu kan. Tapi ternyata setelah aku konsultasi juga gitu, ternyata nggak apa-apa gitu kan, karena telur itu ternyata real food gitu. Jadi dibandingkan tadi seperti sosis, nugget dan kawan-kawannya kayak cornet gitu kan, ya lebih baik makan telur. Jadi ya udah, maksudnya setiap orang tuh pasti punya cara dan kebutuhannya masing-masing, tapi tetap gitu kita harus tahu yang mana yang beneran makanan gitu. Selamat datang di Gemes, Generasi Emas, Generasi Sehat. Dan podcast ini dipersembahkan oleh Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional. Senang sekali ya teman Gemes, hari ini saya Kartika Berliana kembali dapat menemani kamu semua nih teman Gemes dengan tema yang tidak kalah menarik untuk hari ini, yaitu komposisi makanan untuk anak. Kenapa penting banget nih, apalagi buat teman-teman Gemes yang masih SD, SMP dan juga SMA ya. Kebanyakan dari kita nggak tahu makanan sehat itu seperti apa. Bahkan kita tuh kadang belum ngerti juga ya apa yang harus kita makan dan juga porsinya di atas piring kita tuh seperti apa. Untuk itu hari ini sudah didatangkan dua narasumber yang super istimewa tentunya. Ada Dokter Gizi nih yang sudah biasa mengedukasi seputar masalah gizi, dan juga ada seorang influencer tentunya yang pastinya ini aktif sekali ya membuat kreasi di digital media tentang gizi dan juga pola asuh anak. Selamat datang untuk Dr. Fani SPGK dan juga Rima Demensa. Hai. Halo. Apa kabarnya? Terima kasih ya untuk waktunya untuk bisa hadir kita berbicara hari ini dan juga diskusi mengenai komposisi makanan untuk anak. Menarik sekali ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Kartia gimana kabar ya? Tentu baik dong dokter, semangat sekali ya. Rima gimana? Sudah rasanya aktif banget nih ya di media sosial? Ya alhamdulillah. Jadi ternyata udah punya anak pun juga ternyata nggak menutupi kita untuk bisa tetap aktif dalam berkegiatan gitu. Iya, menarik sekali. Ini kita akan berbicara dan juga diskusi untuk makanan sehat yang dimana ini teman-teman Gemes ya, yang terutama masih bersekolah, masih tidak tahu makanan sehat itu sebenarnya seperti apa sih, real food itu apa sih, karena kan masih ambigu dan juga kadang edukasinya tidak terlalu lengkap ya. Dokter bisa deskripsikan dulu nggak sih dok, makanan sehat itu apa sebenarnya? Baik, Mbak Kartika, jadi makanan sehat itu yang pasti dia makanan mengandung komposisi seimbang ya. Jadi dalam satu porsi makanan itu dia mengandung tuh ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, udah gitu ada lengkap vitamin dan mineral. Seperti itu sih makanan sehat. Jangan lupa pengolahannya tentunya ya, tentang higienitas, tentang pengolahannya, penyimpanannya, dan itu masuk tuh dalam konsep makanan yang sehat. Oke. Nah itu tuh masih dalam konteks 4 sehat 5 sempurna nggak sih dok? Atau sekarang tuh udah semakin diperbarui gitu kan? Kalau kita kan zaman kita dulu masih yang kayak dulu 4 nasi sehat sama mie, terus kalau nggak seblak dipikirnya ya udah ini makanan kok, gitu. Oke. Atau gimana tuh? Jadi sekarang ini konsepnya isi piringku sih. Jadi kita menekankan dari dalam satu piring itu di mana seperempatnya ada makanan pokok kita kayak nasi, kentang, seperempatnya lagi tuh berupa protein. Jadi lauk lah yang kita kenal ya, bisa telur, ayam, ikan, dan setengahnya itu berupa sayur dan buah gitu. Jadi konsep ini yang sekarang dikembangkan dari Kemenkes.
Iya, luar biasa. Rima, kalau melihat kan sekarang ini peran pemerintah bahkan tenaga kesehatan juga ya turut berperan aktif banget nih mengedukasi makanan sehat untuk generasi muda kita. Kalau Rima nih masanya ketika masih kecil dulu sudah mendapat edukasi itu kah sampai bisa turun ke anaknya lagi nih? Oh, kalau itu sih kayaknya emang belum selengkap sekarang ya. Kan tadi aja kayak konsep pas zaman kita, generasi kita tuh yang sering digaungkan adalah 4 sehat 5 sempurna gitu. Betul. Ya. Tapi kalau sekarang kan tadi kata dokter tuh udah tentang isi piringku gitu. Yes. Nah, itu udah sedikit mulai terdengar dan kayak istilah-istilah real food gitu kan, makanan tuh makanan yang beneran gitu. Karena kan kayak saus tomat aja ternyata bukan dari betul-betul seutuhnya tomat gitu kan. Dan campurannya, nah itu gimana tuh dok? Karena kan saus kan karsinogenik ya. Sedangkan anak-anak seneng gitu kan. Iya, gimana tuh? Benar. Jadi memang produk-produk seperti saus tomat itu memang sudah bukan jadi real food lagi ya, dalam arti dia sudah diolah beberapa kali, namanya itu berarti menjadi suatu bahan makanan yang sudah diolah beberapa kali. Memang masih bisa dikonsumsi tapi ya memang ada batasannya, dalam arti ada kecukupannya. Seperti anggaplah contoh kalau kebutuhan garam nih dari dalam sehari anak-anak tuh kurang lebih 2.300 mg lah, atau setara dengan 1 sendok teh gitu untuk perharinya gitu. Jadi memang ada ketentuan-ketentuan untuk makanan-makanan yang sudah diolah seperti itu gitu. Jadi baiknya tadi kan komponennya kita jelas tuh, ada karbo, ada protein, ada serat ya. Kalau bisa ada susu juga di sana. Tapi kalau bisa itu adalah makanan yang benar-benar dari bahan mentah, tidak ada campuran lagi begitu ya dok ya? Atau gimana? Sebenarnya bahan mentah yang diolah tidak berlebihan, lebih tepatnya. Kalau yang sudah diolah berlebihan atau kita kenal dengan ultra processed food itu memang perlu diatur atau jadi tidak dikonsumsi secara berlebihan, karena biasanya kandungan tambahannya tadi ada garam, ada gula, itu cukup berlebihan. Ultra processed food tuh semacam kayak sosis gitu ya, nugget yang tinggi pengawet gitu ya, yang tinggi MSG gitu ya. Kita jadi tahu nih ya, ternyata seblak itu bukan makanan yang full komponen yang harus kita makan ya. Benar. Nah, kalau Rima sendiri menarik banget nih. Ketika memiliki anak begitu, ini sempat nggak sih kayak observasi terlebih dahulu apa ya yang aku kasih untuk anak? Karena kan kita tahu nih dok ya juga angka kecukupan gizi tiap orang beda, apalagi dari lahir. Gitu. Jadi bersyukurnya tuh kan kalau di zaman sekarang itu kita udah dimodali sama adanya internet gitu. Betul. Jadi apa-apa tuh kita bisa langsung cari tahu. Bahkan juga udah ada AI yang kadang-kadang tuh kita bisa langsung nanya kira-kira kalau untuk kebutuhan anak baiknya makan apa dan seperti apa. Nah, aku juga baru tahu kalau misalnya kecukupan gizi anak itu bukan setelah dia lahir aja, tapi dari proses kehamilan sang ibu gitu. Makanya kan ada 1000 hari ya dok ya. 1000 hari pertama anak gitu yang penting banget. Nah, jadi aku memang dari awal tuh bersyukurnya udah mulai cari tahu gitu lengkapnya. Ya tapi memang kita kan namanya juga baru ya, maksudnya kan jadi orang tua tuh sebelumnya nggak pernah ada yang pernah ngejalanin gitu kan. Jadi tuh aku ngerasanya kayak pengen ngelakuin yang terbaik, tapi pasti masih ada yang trial and errornya juga gitu. Yang pasti setiap orang punya pengalamannya masing-masing. Cuman untuk kebutuhan gizi anak ya yang aku setelah aku jalanin, akhirnya yang paling mudah dan gampang kan aku tuh dapat dari kayak telur. Karena kan memang untungnya kita juga hidup di negara yang kita kan kepulauan, jadi kayak harusnya konsumsi ikan kalau kata konsumsi ikan, jadi ikan itu juga masih gampang didapatkan, terus telur. Dan untuk sayur memang anak aku tuh di kasusnya sayur memang agak susah, kayak memang banyak ya sayur agak susah, cuman alhamdulillahnya anak aku tuh sama buah gampang banget gitu. Jadi ya aku pintar-pintar untuk gimana nih kalau dia susah makan sayur, akhirnya diseratnya dari buah. Itu bisa nggak sih dok? Maksudnya diganti ya gitu, kita selingin tapi mungkin lebih banyak gitu. Jadi memang buah dan sayuran pun juga ada serat, kacang-kacangan juga ada seratnya gitu. Memang jadi nggak harus sayur aja gitu. Dan kebutuhan serat itu untuk anak tuh pun juga berbeda-beda ya. Jadi anak itu sebenarnya nggak perlu terlalu, untuk di bawah 5 tahun ya, kategori bawah 5 tahun sebenarnya nggak perlu terlalu banyak serat gitu. Jadi memang butuh, karena memang kan serat tuh bantu untuk proses pencernaan kita kan, pencernaan anak kan gitu. Tapi juga cukup, kalaupun kebanyakan malah justru tidak bisa
buang air secara baik gitu. Dalam arti pencernaannya malah jadi bermasalah gitu. Iya, kan kalau tadi Rima juga mention, nah ini ibu yang luar biasa nih, cari tahu di media sosial gitu kan, nggak males gitu kan untuk kebutuhan anak. Tapi Dok, ini dari lahir, dari bayi sampai akhirnya dia jadi anak-anak, remaja gitu, gimana cara kita tahu akhirnya ini loh di piring kita yang kita butuhin gizinya seperti ini loh. Ini kita harus tahu dari mana, kan tiap orang angka kecukupan gizinya beda-beda. Oh betul, jadi beda. memang beda-beda nih. Kalau misalnya ketika dalam kandungan tentunya kan harus ada kontrol dari dokter secara rutin, minimal trimester pertama tuh 1 kali, trimester kedua 1 kali, jadi setiap 3 bulan tuh dikontrol. Di situ dilihat jadi pertambahan dari panjang tulangnya. Nah itu salah satu indikator dari tercukupnya dari asupan dari makanan kita. Nah begitu lahir termasuk itu dari cakupan dan tumbuh kembangnya, dari berat badannya sesuai enggak, sesuai di kartunya, kurva, tinggi badan ya? betul berat badan, tinggi badan, serta perkembangannya sudah bisa apa nih untuk usia 3 bulan, apakah udah bisa angkat kepala, karena maksimal 3 bulan harus sudah bisa ada gitu. milestone-nya ya Dok. Betul, itu sebagai tanda bahwa anak tersebut cukup tuh gizinya gitu. Nah nanti Dok kalau udah tambah besar gimana, sama tetap berat badan tetap mempengaruhi, tinggi badan tetap mempengaruhi. Nah kalau tadi mau ditanya gimana sih supaya cukup gitu ya, supaya cukup gitu, memang sih setiap anak itu ada hitung-hitungannya ya. Nah cuma ada range untuk anak yang sehat itu rata-rata misalnya kayak anggaplah usia anak di bawah 5 tahun ya, di bawah 5 tahun itu sekitar 3-4 tahun itu bisalah sekitar 60-50 gram nasi gitu, atau setengah centong cukup. Terus lauknya kalau mau ngejar nih ternyata tinggi badannya belum sesuai, lauk proteinnya harus 2 ukuran 20-20 gram gitu. Jadi memang sih ada ukuran tertentunya, tapi kurang lebih isi piringku tuh bisa membantu lah yang tadi saya jabarkan ya, 1/4 lauk, 1/4 nasi, 1/4 lauk, setengahnya tuh sayur dan buah gitu, seperti itu. Mungkin jelasinnya kayak lauk itu kayak ayam, ikan gitu ya, takutnya lauknya ntar orang masih mikir lagi kayak lauknya adalah kerupuk lauk, karena kan memang masih banyak juga ya Dok yang kayak lauk tuh apa sih gitu kan. Menarik nih, waktu Rima ketika memiliki anak pertama, ini kan 6 bulan udah mulai MPASI gitu kan. Nah ini memproses makanannya seperti apa? Kan kebanyakan kalau di Indonesia ya nggak jauh dari goreng-gorengan. Betul. Karena yang aku dengar ikan kalau digoreng omega 3 jadi trans fat ya Dok ya? Iya, oke. Iya, kalau Rima gimana memprosesnya? Kalau aku tuh tadi balik lagi aku mau bilang juga, maksudnya zaman sekarang itu memang kita dimudahkan sama internet kan, sebelum aku jawab yang tadi. Cuman kadang kita juga harus pilih-pilih karena informasinya juga banyak yang kadang bukan informasi yang tepat gitu. Jadi harus diketahui dulu juga sumbernya, misalnya entah memang latar belakangnya dokter atau spesialis gizi atau apapun yang memang dia punya kualifikasi untuk menyampaikan informasi tersebut gitu ya. Nah kalau aku waktu tahap MPASI untuk proses makanannya itu sesuai arahan aku, kan waktu itu juga konsultasi dulu sama dokter spesialis anak gitu ya. Jadi arahannya tuh memang lebih banyak ya dikukus atau direbus gitu. Jadi masih minim untuk penggunaan kayak minyak goreng gitu, tapi goreng pun juga nggak apa-apa karena anak kan juga tetap butuh lemak gitu kan. Betul. Jadi memang masih awal tuh menyesuaikan juga kan dari tekstur makanan anaknya gitu kan. Jadi nggak serta-merta baru makan 6 bulan terus langsung dikasih yang keras gitu kan, enggak gitu kan. Giginya aja bahkan ada yang belum ada beberapa anak gitu kan. Jadi memang harus diketahui dulu kalau untuk MPASI sendiri memang mulai dari teksturnya, terus juga mungkin ini salah satu yang sahabat gemas ya, ini kayak kita tuh nggak usah khawatir kayak aduh anaknya kok nggak mau makan, jangan-jangan masakannya nggak enak, sebenarnya enggak gitu, karena kan dia memang baru mengenal rasa gitu. Jadi nggak perlu tuh yang medok-medok bumbunya yang gimana gitu, karena kan takutnya juga jadi over kayak kelebihan garam gitu gak sih Dok? Iya bisa, betul. Jadi memang kalau ngomongin MPASI nih ya, jadi MPASI itu merupakan
makanan pendamping ASI, which is karena ASInya itu ketika sudah 6 bulan tuh udah nggak mencukupi untuk kebutuhannya. Jadi bukannya berarti ASI stop, tapi ASI tetap lanjut, tapi ditambah dengan makanan padat. Mungkin 50-50 kah atau gimana persentasenya? Nah itu berbeda nih, kalau usia 6 sampai 8 bulan dia masih 70% ASI, makan tuh 30%, masuk 8 bulan baru 50-50, 9 bulan lebih banyak makanan dibanding 9 bulan sampai 21 tahun tuh lebih banyak makanan dibandingkan ASI. 1 tahun tuh memang ASI cuma seberapa sedikit tapi udah bisa makan padat gitu. Nah kalau tadi ya cara pengolahannya tadi basic lagi bener, jadi memang anak itu butuh lemak, jadi nggak kayak kita ya orang dewasa yang udah banyak penyakit kolesterol ya segala macam, dislipidemia lah kita bilangnya. Nah itu anak tuh butuh lemak karena dia lemaknya bahkan dari satu piring itu tuh sampai 35-45%. Jadi banyak ya, hampir 50%, karena untuk membangun dari perkembangan si otaknya si anak. Nah makanya bukan berarti nggak boleh digoreng, bener, cuma memang nggak boleh digoreng yang dalam jangka waktu lama, yang akan mengubah jadi trans fat. Betul, jadi kalau sebatas tumis-tumis boleh, nggak boleh kok gitu. Kadang dikasih aja misalnya, aduh dok pokoknya saya mau dikukus, tapi ditambahkan lemaknya dari olive oil aja dikasih, boleh gitu. Alpukat gitu juga nggak apa-apa. Menarik nih, Rima tadi sempat mention juga masalah bumbu. Kamu kan sebagai influencer nih terkenal juga untuk memberikan tips-tips gitu ya untuk pengasuhan anak. Nah, kamu melihat seorang influencer ini kayak kan sekarang banyak nih bumbu-bumbu yang untuk MPASI, tapi ketika dicek ternyata tinggi sekali garamnya atau ada MSG-nya, ada pengawetnya juga. Nah itu gimana pandangan kamu terhadap influencer yang lebih mengedepankan branding atau brand gitu? Jadi balik lagi tadi aku sampaikan kalau ini aku juga bicara sebagai seorang ibu yang juga masih dalam proses belajar ya gitu. Jadi pasti aku yakin setiap ibu itu pasti pengen ngasih yang terbaik lah buat anaknya. Tapi di lain sisi juga memang nggak semua ibu bisa punya waktu yang cukup banyak gitu loh. Karena kan mungkin nggak semua orang terfasilitasi punya asisten rumah tangga. Yang kadang tuh dia harus menciptakan makanan untuk anaknya sesingkat mungkin, tapi pengennya juga yang padat gizi gitu kan. Nah kalau buat aku sebenarnya kadang memang harus dibaca betul-betul gitu untuk bumbu yang digunakan untuk makanan anak, apalagi kalau memang anaknya masih dalam usia-usia balita gitu ya. Tapi kalau udah semakin besar kan nanti dia juga beradaptasi gitu kan gitu. Cuman kalau masih usia balita memang baiknya kita baca lebih lengkap lagi gitu, seperti apa kandungannya, pengawetnya gitu, karena memang di zaman sekarang pun banyak juga kok ada juga beberapa brand yang memang juga sudah tidak menggunakan pengawet gitu. Jadi sekarang tuh kita punya banyak pilihan, jadi tergantung kita. Tapi sekali lagi aku percaya kalau semua ibu itu pengen nyiapin makanan yang pasti terbaik buat anaknya. Jadi jangan jadi tertekan juga gitu kan, karena takutnya, karena aku juga suka ngerasain kayak aduh kok aku ngasih makan anak aku tuh telur terus, karena anak aku sepanjang anakku yang pertama itu umurnya 4 tahun. Kita tuh udah coba berkali-kali, maksudnya kasih pilihan menu lainnya kayak daging, seafood gitu ya, kayak udang dan lain-lain. Tapi ujung-ujungnya tuh paling dia suka dan paling dia mudah adalah telur gitu. Dan awal-awal tuh aku suka kayak nyalain, kok anak aku kok makannya telur terus gitu kan dong. Maksudnya kayak jadi ngerasa kok aku kayak, maksudnya secara pengalaman ibu kok kayaknya anak aku cuman taunya telur aja gitu kan. Tapi ternyata setelah aku konsultasi juga gitu, ternyata nggak apa-apa gitu kan, karena telur itu ternyata real food gitu. Jadi dibandingkan tadi seperti sosis, nugget dan kawan-kawannya kayak cornet gitu kan, ya lebih baik makan telur. Jadi ya udah, maksudnya setiap orang tuh pasti punya cara dan kebutuhannya masing-masing, tapi tetap gitu kita harus tahu yang mana yang beneran makanan gitu. Ini influencer sendiri nih yang bicara kalau harus memang bijak-bijak ya untuk melihat informasi dari media sosial juga, dan juga memilih brand apalagi untuk anak. Tapi kita percaya pasti semua mami pengen yang terbaik untuk anaknya. Tapi karena tadi Rima juga sudah bilang ya, anaknya sukanya telur aja gitu. Banyak banget nih pertanyaan dok dari para mami-mami ya, atau juga menjadi kegalauan gitu bagi anak-anak. Ini aku rasanya kok nggak suka ya makannya variasi, aku sukanya maunya itu aja gitu. Sama mami juga ada kayak Rima juga. Ini gimana gitu loh, sepenting apa sih kita harus makan bervariasi atau satu macam aja atau beberapa macam aja cukup?
Oke, jadi memang bervariasi. Tadi kitanya seberapa penting? Ya penting sih gitu. Karena kan satu jenis makanan tuh dia nggak bisa mencakup semuanya gitu. Jadi memang harus misalnya asam amino yang ada di ikan itu belum tentu juga ada di telur memang. Memang bervariasi itu dapat mencukupi kebutuhan asam amino kita gitu. Tapi selama anak-anak itu tersebut masih dalam batas kurva gizinya baik, dalam arti berat badan tinggi badan baik sih sementara itu nggak masalah. Cuma memang kita orang tua terus ngajarin, terus belajar, terus ngasih tahu karena kan untuk kedepannya dia juga menunjukkan nih pola makan yang sehat seperti ini loh yang ada sayuran, jadi ada nasi, ada telur, ada sayuran seperti itu. Memang kita sebagai orang tua harus telaten ya, harus sabar karena emang ada fase-fase di mana anak itu bakal jadi picky eater memang. Jadi hanya mau itu aja kita bilangnya neofobia memang seperti itu. Tapi disitulah sebagai orang tua kita tetap belajar dengan sabarnya. Tapi jangan sampai sebagai orang tua tadi untungnya Mbak Rima tuh bisa menghandle dengan baik ya, jadi anaknya pun juga nggak stres ketika makan. Ada beberapa pasien yang malah karena saking stresnya anaknya harus makan ini bervariasi tiap hari, anaknya nggak mau menolak, dia paksa, akhirnya malah jadi tidak mau makan. Nah itu efek kedepannya malah anak tersebut jadi berat badannya turun, malah gizinya jadi buruk, jadi malnutrisi, bahkan bisa resiko jadi stunting. Jadi memang sebagai orang tua kita harus adjust ya, pinter-pinter lah ngeliat anak juga, jangan harus ngikutin semua informasi ini katanya harus segini, harus bisa segini, harus habis segini. Ya kalau anaknya nggak mau nggak apa-apa, coba besok lagi gitu. Jadi nggak bisa kita samakan semua anak itu sama. Kayak memanusiakan manusia gitu ya Dok ya. Jangan jadi robot gitu kan ya. Jangan saklek banget gitu, harus ini harus itu gitu, kasihan juga. Ini nih menarik Rima, kamu bilang memanusiakan manusia. Sementara itu banyak sekali ibu di luar sana yang udah galau duluan, udah stres duluan gitu. Aduh kayaknya pola asuhnya apa pola makannya ini salah deh, Pak. Ini apa yang biasanya nih kamu punya nggak sih kendala dalam memberikan pola asuh makan disiplin bagi anak itu seperti apa kesulitannya gitu? Oke, kalau balik lagi tadi aku tekenin lagi kalau aku juga masih ibu yang belajar gitu ya. Jadi ini aku sharing apa yang memang aku jalanin gitu sama anak-anak aku gitu ya. Kalau aku pribadi memang dari awal anak aku MPASI itu tuh aku memang nggak terlalu tipe yang saklek gitu loh Dok. Jadi aku memang yakin kayak oke, aku kasih tahu kalau ini adalah jam makan pagi, ini sarapan gitu kan, ini makan siang, ini makan malam gitu. Tapi untuk jamnya tuh aku nggak yang oke, makan pagi nih jam segini ntar makan snack gitu kan, habis itu makan siang. Aku tuh nggak yang segitunya gitu, karena kan memang aku konsepnya tadi, oh ini makanan ini masih pendamping ASI gitu kan. Jadi memang aku masih nggak terlalu yang terlalu disiplin banget gitu. Nah tapi memang untuk aku sendiri kepada anak-anak aku tuh aku lebih kepada aku yakin kalau mereka berkegiatan pasti mereka juga akan ngerasain lapar. Jadi kalau di aku lebih mengaplikasikan gimana caranya untuk mereka belajar ngerasain lapar gitu. Karena kalau saat mereka lapar akhirnya juga mereka minta untuk makan gitu, dan akan lebih mudah juga untuk kita ngasih mereka makanan gitu. Karena saat mereka nggak lapar dipaksa makan ya anaknya stres dong gitu kan. Orang perutnya penuh gitu kan. Nah, dan yang suka dilupain, aku pun salah satu yang juga suka lupa kalau anak itu kan ukuran lambungnya tuh masih kecil sebenarnya. Jadi kadang kita tuh udah mempersiapkan anak dengan porsi yang kayak harusnya makan segini gitu kan. Padahal kita lupa kalau dia tuh lambungnya masih kecil. Jadi kita juga harus pantau seberapa banyak sih porsi yang tepat untuk usia anak kita di setiap waktunya gitu. Kalau Rima sendiri sebagai seorang ibu dan juga mungkin pernah mendapat cerita kah ketika selama ini menjadi seorang influencer yang menguatkan para ibu di luar sana ya. Ini kan suka ada yang aduh anakmu kurus banget gitu. Ini gimana tuh cara menanggapinya padahal dia makan kok gitu. Nah kalau aku nih buat para sahabat gemas gitu ya, para ibu, bapak gitu kan, kalau aku alhamdulillah lagi aku tuh cukup cuek sih. Cueknya bukan cuek yang entah nggak peduli gitu. Aku pun juga kalau misalnya udah terlalu kayak oh ini harus cepat-cepat ke dokter atau apa, aku juga cukup sigap untuk itu. Tapi kalau untuk nanggepin hal-hal yang kayak oh anaknya kurus, selama aku lihat di timbangan dia sesuai kurva, terus saat diukur tingginya juga cukup dengan apa usianya gitu kan.
aku nggak terlalu ambil pusing sih, karena kan nggak selamanya anak yang cabi, anak yang gendut itu juga sehat gitu ya dok ya. Jadi karena kan beda beda genetik juga beda perawakan gitu. Ada yang memang perawakannya dia kecil, kelihatannya kurus tapi ternyata tinggi ke atas gitu. Jadi buat para sahabat Gemash, kalau menurut aku sih kita fokus aja sama anak kita gitu ya. Kita memang yang paling tahu kok anak kita seperti apa gitu ya. Jadi kalau untuk omongan orang sih kita nggak bisa selalu kita kontrol lah gitu. Betul memang penting banget ya buat seorang ibu nih ya, yakin sama hati nuraninya lah. Jadi terus itu pun juga mendengar informasi dari yang seseorang yang memang berkompetensi kan. Tadi dijelaskan juga dari Mbak Kartika, juga Mbak Rima juga bilang banyak banget sekarang informasi seluruhan di internet dok gitu. Nah kita sebagai ibu tuh kita harus seleksi, ini bener nggak informasinya gitu, apakah ini sesuai dengan anak kita, apakah bisa diaplikasikan ke kita gitu. Jadi terus udah gitu harus dicari tahu dulu juga nih yang ngasih informasi siapa, apakah dia berkompeten atau enggak gitu. Seperti itu sih memang sebagai seorang ibu. Dan juga karena kan kayak sekarang antara satu dokter dengan dokter lain aja suka beda pendapat untuk satu hal gitu ya dok ya. Maksudnya ya nggak saling menyalahkan bukan, tapi mungkin memang punya paham dan caranya masing-masing gitu. Tadi bener kata dokter juga, jadi kita yang sebagai ibu ya kita paling tahu lah gitu apa yang menjadi kebutuhan anak kita gitu. Tapi semakin kesini ya, kita tuh para ibu juga harusnya semakin nyaman gitu ya, semakin merasa banyak sekali dukungan, ada dari media, influencer, ada dari akademisi, bahkan sekarang pemerintah juga ada makan bergizi gratis. Jadi ada tolak ukurnya, oh ini komponen yang bagus dalam 3 kali makan sehari-hari. Tapi dok, kalau tadi kita udah tahu nih, oke, komponennya yang seharusnya seperti ini. Semisal ada yang masih tidak tercukupi begitu dok, misal setiap makan sulit sekali untuk mendapatkan protein atau tidak bisa memakan karbo dengan secukupnya, itu apa impactnya dok, dampaknya? Kalau memang setiap hari anak itu dalam waktu jangka lama tidak bisa makan yang cukup sesuai dengan asupan gizinya ya, jangka lama tentu akan timbul gangguan nutrisi ya, yang kita kenal sebagai malnutrisi atau kekurangan zat gizi, atau juga bahkan malah kelebihan zat gizi jadi obesitas. Itu dua-duanya tuh sangat tidak baik, karena efek sampingnya kalau malnutrisi tentunya tadi gangguan tumbuh kembang, jadi berat badannya nggak sesuai, akhirnya tinggi badannya nggak sesuai, muncullah masalah baru berupa stunting. Yang kedua gangguan kognitif atau kita bilang gangguan kemampuan otaknya. Jadi kemampuan IQ-nya pun bisa jadi menurun. Ya nantinya untuk perkembangan sekolahnya, akademiknya pun juga akan bermasalah. Terus yang ketiga gangguan imunitas tentunya. Efek samping jangka panjangnya pun bisa juga gangguan seperti mental, muncul masalah-masalah kecemasan, depresi dan sebagainya. Jadi memang penting banget untuk anak ya, untuk periode anak itu untuk cukup gizinya sampai dia ntar dewasa. Gitu. Ini resikonya nggak main-main ya Rima ya, makanya. Jadi bukan cuma sekedar tinggi dan pendek aja gitu ya dok ya, betul. Tapi banyak aspek gitu ya. Iya, jangka panjangnya banyak efeknya. Iya, ini karena kita mau menciptakan SDM yang lebih berkualitas untuk kedepannya. Tantangan global semakin aktif dan juga makin kompleks begitu ya. Makanya dilaksanakan juga nih ini makan bergizi gratis yang luar biasa manfaatnya untuk kita semua. Nah dok, kalau semisal ya tadi ada masalah stunting, terus aku pernah dengar juga ada masalah wasting juga ternyata ya, masalah malnutrisi yang mikronutrien juga ya dok ya. Ini baiknya kita mengatasi masalah ini tuh hanya dari makanan saja kah, atau ada faktor atau kontribusi hal lain yang bisa mengatasi masalah ini? Sebenarnya itu penyebabnya sih multifaktor ya. Memang makanan juga poin utamanya, tapi sebenarnya tambahan lain tuh misalnya tentunya harus edukasi ya. Persiapan, karena masalah nutrisi ataupun masalah gizi itu kan tadi dijelaskan sama Mbak Rima, itu bukan masalah ketika anak itu sudah lahir, tapi sejak kehamilan. Berarti persiapan seorang ibu nih ketika mau hamil, karena itu cukup mempengaruhi tumbuh kembang dari si janin atau si anak selama dalam kehamilan. Kemudian jadi perlu edukasinya pun sejak dari remaja, bahkan untuk mencegah tuh penyakit-penyakit kekurangan malnutrisi dari kayak anemia dan segala macamnya. Kemudian edukasi juga untuk asupan makanan yang tepat seperti apa, itu juga mempengaruhi sih gitu. Nanti ketika anak itu pun lahir juga nanti selain itu juga lingkungan lah mempengaruhi, dari mulai kebersihannya tentu ke arah sana juga mempengaruhi, karena kalau anak-anak yang sering bolak-balik sakit juga tentunya kan gizinya juga akan bermasalah gitu.
Seperti itu sih Mbak Kartika mungkin. Dokter, ketika mengedukasi, ini penasaran aja ya, ketika mengedukasi gitu, mungkin ada calon ibu, ada juga yang sudah ibu begitu ya, ada hambatan atau kesulitan nggak sih dok dalam mengedukasi mereka di lapangan terutama? Iya, jadi kalau yang saya alami sih kebanyakan memang sudah telat ya, maksudnya banyaknya mereka udah hamil besar, jadi kan udah hamil besar, dimana ketika sebelum hamil mereka juga nggak persiapan, bahkan ada beberapa yang hamil pun juga nggak diketahui oh hamil ternyata, jadi nggak mengetahui itu dari trimester awal 3 bulan pertama yang paling penting untuk pembentukan janin, itu mereka nggak tahu kalau dia hamil, jadi mereka main makan-makan aja, dan ketika udah mau lahir ternyata kurang. Atau bahkan ada muncul gejala anemia, kekurangan darah, kekurangan zat besi semuanya, yang tentunya mempengaruhi pertumbuhan si anak ketika lahir. Akhirnya muncullah masalah ketika lahir, yaitu berat badan lahirnya kurang. Nah itu kan berat badan lahir anak yang kurang itu resiko untuk menjadi stunting. Seperti itu sih sebenarnya, makanya memang masalah ini tuh harusnya dari awal ketika sebelum proses kehamilan tuh sudah diedukasi yang tepat agar selama proses anak itu dari nol atau ketika dari hamil sampai dia lahir sampai 2 tahun tuh masa emasnya, periode emasnya itu bisa terpenuhi dengan baik sehingga gizi ke depan anaknya pun juga lebih baik gitu. Miris ya. Tapi aku juga ngalamin, jadi anak kedua aku, jadi setiap anak tuh ternyata juga berbeda, nggak usah kita bandingkan anak kita sama anak orang, anak kita sesama anak kita aja tuh suka satu dua aja beda gitu kan untuk treatmentnya. Jadi anak kedua aku ini memang jadi sempat pakai NGT. NGT itu alat bantu untuk masukin nutrisi ya dalam tubuh gitu ya, bisa kemarin sih ya jadinya susu gitu, tambahannya susu. Kemarin pun memang aku tuh anak kedua aku memang hampir malnutrisi karena waktu hamil dok, yang kedua itu tuh aku hiperemesis ya. Jadi muntah berlebih, bahkan memang bolak-balik masuk rumah sakit gitu. Jadi pas lahir sebenarnya berat badannya tuh nggak terlalu kurang gitu kan. Tapi berjalannya dia bertumbuh gitu kan di usia 1 tahun pertama itu jadi suka gampang sakit, gampang sakit yang akhirnya berat badannya itu makin turun dan akhirnya makin jauh dari kurva yang garis hijau gitu, sampai akhirnya setelah konsultasi dan diskusi gitu kan, awalnya juga agak nggak mau gitu kan, karena sebelum anakku yang pertama kan full ASI, nggak yang pakai tambahan sufor. Tadinya kan kita seperti itu ya, kayak anti anti itu gitu. Nah ini juga mungkin kalau buat para sahabat gemas yang mengalami hal serupa gitu, memang ASI itu yang paling baik gitu kan, karena memang itu natural gitu. Tapi di kasus tertentu kita juga nggak boleh menutup mata gitu sama apa yang memang ternyata dibutuhkan sama anak kita gitu. Dalam kasus ini mungkin seperti bantuan susu formula gitu kan, makanya akhirnya dibantu oleh Sufor dan alhamdulillah sekarang udah mulai kembali ke kurva perkembangan yang aman gitu. Wah, banyak ya ternyata faktornya. Ini bukan dari ibunya aja, bahkan ya kan pasti nggak ada yang mau lah hiperemesis tadi kan. Cuman untuk bisa mengejar itu apakah multivitamin begitu? Itu cukup nggak sih dok, atau gimana? Apa yang harus dilakukan ketika bayinya lahir, langsung ngebut kah berikan makanan atau apa gitu dok? Oh jadi konteksnya itu ini kalau pada bayi yang lahir dengan berat badan cukup ya sebenarnya, ataupun dia ada batasannya gitu, sebenarnya sih tetap ngikutin aja, tetap minum ASI-nya berapa kali, dipantau tuh tiap awal tuh kan 1 minggu pertama, abis itu udah bagus nih kenaikannya, ada kenaikan 1 bulan pertama, dipantau secara rutin. Jadi penting banget untuk ibu-ibu gemas itu selalu kontrol per awal 6 bulan pertama tuh penting ya, karena kan dia lagi periode ASI, jangan sampai los nggak mau nih minum ASI-nya cuma karena awal bayi waktu lahir kan kebanyakan tidur ya, karena dia tidur udah deh dok tidur aja biarin aja, justru kan awal-awal kita dia harus per 2 jam per 3 jam terus udah dikasih ASI terus gitu. Nah untuk ibu-ibu yang nggak aware bahkan sampai bablas sampai usia 3 bulan 6 bulan baru kontrol misalnya ke posyandu, ternyata berat badannya sudah sangat turun, nah itu yang bahaya. Jangan sampai, karena kan 6 bulan pertama juga penting banget kan sampai kita buat pembentukan otaknya itu gitu. Iya. Nah satu lagi itu aku lanjutin ya dok ya, jadi yang nggak boleh terlupakan juga adalah imunisasinya sih.
Jadi ngikutin vaksin imunisasi, ya. vaksinasi untuk anak tuh juga kita harus ikutin, dan bersyukurnya kan kita di Indonesia juga udah difasilitasi sebenarnya di puskesmas kayak gitu ya, ataupun posyandu sebenarnya. Jadi nggak ada alasan lagi entah kayak kita di lapisan ekonomi yang berbeda mungkin atau apapun yang membuat kita terbatas, kan enggak, karena itu kan berlaku untuk semua masyarakat Indonesia gitu. Teman Gemes masih bersama kami kan di Gemes Generasi Emas Generasi Sehat. Nah, kalau tadi ya Rima ini mengatakan wah begitu banyak sebenarnya ya yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Sebagai influencer nih, kamu pernah nggak sih di DM tuh dapat pertanyaan yang begitu membuat kamu sedih gitu karena ketidaktahuan mengenai gizi seorang ibu gitu loh, sampai nanya ke kamu tuh hal-hal yang sebenarnya sederhana dan bisa dilihat di internet juga, atau gimana pesan kamu nih buat para ibu? Kalau nanya langsung sih enggak ya, cuman kalau misalnya beberapa postingan yang seliweran tuh sempat aku lihat, kayak misalnya ngasih anak baru lahir baru 1 bulan atau 2 bulan dikasih makan langsung, kan sempat viral ya waktu itu ya, ngasih pisang atau ngasih apa, dan malah bangga gitu karena ngerasa kalau oh anaknya umur segini udah bisa makan gitu. Nah ini juga menurut aku mungkin kita bisa saling bantu gitu ya, antara pemerintah, antara juga misalnya kayak seperti aku juga yang misal mewadahi untuk ngasih informasi, untuk mengedukasi lagi sih gitu. Kalau untuk tumbuh kembang anak itu apalagi untuk makan, ya itu kan ada waktu-waktunya gitu, dan ini memang udah sejak lama, tapi ternyata nggak bisa dipungkiri masih banyak juga yang belum cukup teredukasi soal ini gitu. Itu sedih banget sih, maksudnya kan anak masih kecil banget, kasihan pencernaannya gitu. Jadi Rima terpanggil nih kayaknya ya untuk menjadi spokesperson biar banyak yang semakin teredukasi. Benar, tapi ya aku balik lagi, aku tuh lebih seneng kalau untuk berbagi dari apa yang aku alamin gitu. Jadi nggak mencoba untuk mengeguruin siapapun, karena balik lagi aku tahu setiap parenting apa ya, menjadi orang tua tuh perjalanannya tuh emang super duper banget gitu, dan setiap keluarga pasti punya perjuangannya masing-masing gitu. Betul Jadi yang penting semangat gitu kan, yang penting kita juga sekarang udah mulai diedukasi, alhamdulillahnya ya, semoga semakin maju, semakin jadi generasi emas. Amin. Dokter kasih pesen dong ini buat teman-teman Gemes mungkin yang masih SD, SMP, SMA, jangan pilih-pilih makan tuh harus komplit gitu. Oke, buat teman-teman Gemes nih ya. Jadi makanan itu walaupun sepele ya, ternyata penting loh buat tumbuh kembang kita ya, buat untuk bertambah besar, bertambah tinggi, termasuk kemampuan kognitif kita gitu. Mungkin yang teman-teman SD ada yang pengen jadi pemain bola ke depannya ya, pemain timnas yang seperti sekarang. Nah itu tuh penting banget, makanan itu penting, nggak sekedar hanya makan snack-snack ringan seperti itu. Nah makanan bergizi itu apa? Seperti dalam satu piring itu ada nasinya, ada berupa atau bisa kentang atau roti, tapi harus ada proteinnya. Protein itu seperti apa sih? Harus ada telur bisa, ikan bisa, ayam bisa. Jadi nggak sekedar hanya kerupuk gitu, nasi dan kerupuk nggak bisa gitu. Ditambah lagi tambahannya berupa sayur dan buah gitu. Dan itu harus dikonsumsi 3 kali per hari. Bahkan kalau memang dibutuhkan lebih, itu ada dari taruh di snack, di selingan yang kita bilangnya, untuk mencukupi kebutuhan makronutrien sama nutriennya si anak ini agar tumbuh kembangnya lebih bagus. Jadi untuk teman-teman Gemes yang dari masih SD atau SMP bahkan udah SMA ini, perlu banget ya kita memperhatikan apa yang kita makan supaya kita bisa tumbuh lebih kembang lebih optimal dan maksimal. Nah tuh kan dengerin kata dokter ya, harus makannya komplit lengkap supaya lebih cerdas dan juga lebih aktif dalam beraktivitas ya teman Gemes. Mungkin dari Rima ada yang mau ditambahkan kah untuk teman-teman Gemes? Oke, makasih Ardika. Jadi untuk teman-teman Gemes yang memang masih kita sesama ibu muda yang masih belajar, ya kita lakukan semaksimal mungkin. Sekarang udah banyak wadah juga untuk kita bisa belajar nutrisi yang baik untuk kebutuhan anak kita. Dan untuk teman-teman Gemes nih yang tadi yang SD, SMP ataupun SMA, ini berdasarkan pengalaman aku saat muda ya.
kayaknya nggak usah diet dulu sih kan. Retweet. Ya jangan diet dulu, yang penting nutrisi kita tercukupi karena itu akan ngaruh banget ke daya tahan tubuh dan kesehatan kita. Nanti di waktunya setelah tumbuh kembangnya sudah di usia yang cukup dewasa, itu baru deh silakan boleh diet gitu. Jadi makanlah yang bergizi biar kita bisa maksimal untuk menggapai apa yang teman-teman gemas cita-citakan. Amin. Dan jangan lupa juga untuk follow IG-nya dari Rima dan juga Dokter Fani nih biar tahu tips-tips lebih lanjut ya tentang makanan sehat. Terima kasih Rima dan juga Dokter. Terima kasih. Yes. Dan itu tadi ya teman gemes diskusi kita hari ini gimana kamu jadi tahu kan bagaimana komposisi makanan yang sehat yang harus ada di piring kita nih setiap kita makan. Bahkan kamu juga jadi tahu nih resiko dan juga dampak serius dari ketika kita tidak mendapatkan asupan gizi yang seharusnya setiap kita makan. Semoga podcast hari ini dan juga diskusi hari ini menambah pemahaman baru buat kamu semua ya teman gemes. Dan teman gemes jangan lupa ya untuk menyaksikan episode-episode lainnya di channel YouTube Gemes yang dipersembahkan oleh Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional. Gemes, generasi emas, generasi sehat. Bye.